Komisi 3 DPR RI menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dimanapun saya berada, saya akan selalu ingat kawan-kawan di Komisi 3 dan akan menjadi bagian keluarga besar dari Komisi 3 DPR RI. Pasang tanda tanya besar ya, kenapa Pak Adis Kadir? Ya, ya. Yang beberapa bulan lalu ketika ribut luar biasa terjadi di bulan Agustus, adalah salah satu sosok pemicu keributan nasional. Ketika dia menjadi orang yang berkuasa di parlemen, yang dia naikkan gajinya sendiri tuh. Itu bukan negarawan. Sementara guru honorer belum jelas gajinya, DPR memilih Mahfud MD. Kan politisi juga. Tapi catatan soal kepahaman konstitusi ketatanegaraan, berserakan kan. Siapa lagi? Hamdan Zulfa, politisi. Tahu. Tapi kita semua tahu dia salah satu pemikir ketatanegaraan yang orang kenal semua. Pasal 24C bilang kan bahwa hakim konstitusi itu diajukan oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Diajukan. Bukan dari unsur DPR ya? Dipilih atau saya memilih teman saya sendiri. Selamat datang di Bengkel PDO Project. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Big Boss. Nah, bukan Bang Uda Ferry Amsari, ya kan? Big Bear. Ya kalau di perusahaan dia sendiri pasti disebutnya Big Boss. Iya. Karena dia sudah sombong sekarang. Kagak lah udah. Gimana kabar udah? Baik. Alhamdulillah, sejak Mas Tio nggak mau temuan lagi ini. Enggak lah udah. Ini karena Uda Ferry sibuk aja, sering keliling ke daerah ya. Terakhir kemana udah? Terakhir ya ke Jogja. Oh Jogja itu ya. Ikut maraton deh. Tampilannya maraton, faktanya tidak. Kalau ngeliat udah Ferry maraton kan, kita bisa bayangin gitu kan. Big Boss loh ini. Kata Bang Haris berbahaya untuk tulang kaki. Betul udah. Udah Ferry, terima kasih udah sama-sama. Bengkel Mas PDO. Tio, senang. Ini sebuah kehormatan guys. Jadi Bengkel PDO ini selama ini nyorotin soal kerusakan bangsa dan negara. Nah, sementara ada pakarnya di sini, pakar hukum tata negara loh, hadir di Bengkel PDO. Oh, itu filosofinya. Bengkel PDO kerusakan negara. Nah, makanya ada tagline-nya udah reparasi tanpa basa-basi. Asik. Jadi kita niatnya ya niat. Boleh. Boleh. Oke. Mantap. Udah Ferry, ngomong soal kerusakan nih, hari ini nih, minggu inilah kita sebutnya. Ada beberapa hal yang mengusik beneran nih kalau dari sisi ketatanegaraan atau dari sisi inilah apa ya, bernegara lah kita sebutnya. Ada pemilihan calon hakim MK, bahkan kita udah bisa pastikan itu udah terpilih ya jadi hakim MK. Namanya Adis Kadir udah. Politisi Golkar. Beberapa waktu lalu dapat apa ya, kita polemik lah sebutnya ya kan. Terus kemudian sekarang terpilih jadi hakim MK dan dia sempat nyisihin orang yang sebenarnya Sudah terpilih ya. Nah, apa ya, prosesnya pun kilat segala macam. Gimana Undap? Jadi memang kedua prosesnya dipertanyakan, baik di saat Pak Innocentius terpilih maupun saat Adis Kadir terpilih. Tidak ada keterbukaan, padahal keterbukaan itu salah satu proses yang jadi prasyarat dalam pemilihan hakim konstitusi menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak terjadi. Gagasan keterbukaan itu melibatkan partisipasi publik itu dilakukan oleh DPR periode sebelumnya dalam pemilihan hakim konstitusi. Begitu mau milih diumumkan tuh di koran salah satunya. Sehingga orang-orang yang punya kapasitas akan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan oleh orang lain untuk kemudian proses seleksi itu. Berarti ini dari proses seleksi pun dagelan. Asik bengkel sini ya, banyak orang-orang penting lewat ya. Terganggu juga saya. Itu agak janggal ketika kemudian terjadi proses-proses setelah itu, terutama sebelum Pak Innocentius, pemilihan pengganti Pak Aswanto menjadi Hakim Guntur Hanzah. Oke. Pak Aswanto itu nggak punya salah, Mas Tio. Tidak pernah melanggar etik, belum habis masa jabatan. Diberhentikan oleh DPR melalui proses seleksi penggantinya. Padahal pemberhentian hakim konstitusi itu harus melalui
internal MK yang namanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK. MK, ya. Jadi aneh juga tiba-tiba DPR tarik Pak Aswanto dengan argumentasi kami sebagai DPR adalah pemilik modal. Jadi suka-suka kami, menurut Pak Bambang Pacul ya, mengganti direksi. Jadi hakim MK itu jadi sebuah perusahaan. Perusahaan milik keluarga. Ya, milik pemilik modal, direksinya bisa diganti pemilik modal dalam RUPS atau sidangnya di DPR. Nah itu sudah aneh tuh. Karena prosesnya juga tunggal, tidak terbuka, tidak ada pengumuman, tidak ada proses calon lain. Lah, ini kan sudah terjadi berulang kali udah ya. Dan terakhir kemarin adik-adik yang menurut kita nih udah ya agak tercengang kita itu ya. Tiba-tiba milih Adis Kadir dan langsung gantiin orang dan tiba-tiba langsung jadi hakim MK. Iya, hampir 2 minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Prof. Arief Hidayat. Oke, dari prosedural berarti tadi itu ya udah ya. Ini jelas dipertanyakan. Jadi setelah kejadian Pak Aswanto dan Pak Guntur Hamzah, kayaknya sudah jadi kebiasaan. Oke, tiba-tiba nggak ada yang ngeleng no lah bahasa orang Jawa. Iya, apa tuh? Mengingatkan. Ngeleng no ya. Ngeleng no. Tidak ada yang ngeleng no bahwa proses ini salah. Misalnya ketika Pak Aswanto tadi, lalu kemudian Pak Innocentius. Iya. Pak Innocentius sebenarnya juga melakukan prosedur yang sama dengan pergantian Pak Aswanto dengan Hakim Guntur Hamzah. Calon tunggal, di fit proper test di dalam DPR, dan kemudian ditunjuk oleh DPR. Dengan hal yang sangat menarik nih, Mas Tio, selalu diingatkan hakim itu bahwa Anda adalah calon hakim konstitusi dari DPR. Jangan nanti setelah jadi hakim konstitusi, Anda menjadi merusak produk DPR. Berarti dimintain garansi ya Pak? Digaransi untuk itu tadi mendukung produknya DPR. Tentu sebagai seorang manusia yang menginginkan jabatan itu, Pak Innocentius tentu akan mengiyakan ya. Karena namanya proses politik kan, dia akan mengiyakan. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan. Setelah Pak Innocentius terpilih, itu sah tuh prosesnya kalau melihat kejadian Pak Guntur. Karena dianggap sah kan? Nah, sudah dinyatakan terpilih, tinggal pelantikan, tiba-tiba ya, itu sudah 5 bulan yang lalu tuh, 4 atau 5 bulan yang lalu, tiba-tiba dilakukan pemilihan hakim konstitusi yang lain. Sehingga timbul pertanyaan, untuk apa proses itu? Kalau yang dari DPR cuman hakim konstitusi Arief Hidayat yang akan pensiun. Ya kok tiba-tiba jadi ada mau 2 gitu kan? Kok ada 2? Siapa? Mungkin kita yang salah ya. Siapa tahu ada hakim dari DPR lain yang mau berhenti. Kita cek nggak ada. Lalu kalau begitu Pak Innocentius akan dibatalkan. Kalau dibatalkan, proses yang kemarin dipertanyakan keabsahannya. Bagi kita yang belajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tindakan untuk menyeleksi Pak Innocentius itu dan sudah diumumkan sebagai calon hakim konstitusi terpilih adalah tindakan administratif yang patut dipertanyakan kalau dibatalkan. Dan ini kan sudah dibatalkan, artinya bisa nuntut dong sudah. Harusnya, karena kan model hukum administrasi negara sekarang gugatan TUN itu ada 2. Tidak hanya kebijakan atau base-checkingnya yang konkret individual final, tetapi juga tindakan administrasi. Proses pemilihan itu mereka nyatakan sebagai sesuatu yang sah, lalu kemudian mereka umumkan calon hakim yang terpilih, tiba-tiba mereka menggantinya tanpa ada kealpaan apapun yang mereka umumkan di proses sebelumnya. Coba bayangkan. Jadi mereka menunjukkan kebusukan proses mereka sebelumnya dengan melakukan kebusukan yang lain. Gimana ya? Kalau kalangan pada umumnya nih ya, akan melihat ini suatu keanehan yang luar biasa udah. Kan kalau alasannya kan sama tuh, ya memang nanti Pak Arief Hidayat mau pensiun. Alasannya juga sama ketika ditanya wartawan kan. Kenapa kok Adis Kadir nih yang terpilih? Alasannya juga begitu kan, menggantiin Arief Hidayat. Sama juga ketika Pak Innocentius tadi dipilih, ya alasannya juga itu juga. Maksudnya alasan yang filosofis kan nggak ada sejauh ini ya. Ya, kalau kenapa kok tiba-tiba ada proses itu kan belum ada alasan yang. Iya. Kalau dilihat subjeknya, individunya, memang perlu kita pasang tanda tanya besar ya. Kenapa Pak Adis Kadir? Yang beberapa bulan lalu ketika ribut luar biasa terjadi di bulan Agustus, adalah salah satu sosok pemicu keributan nasional. Dan kan sudah dibawa ke MKD.
Ya, awalnya dinyatakan diberhentikan Iya, sementara. iya, nonaktif. Jadi kayak ini ya, balas jasa juga ini. Orang sepenting Anda di partai, kami berhentikan sementara. Tunggu, Iya. kami masih ada hadiah tersembunyi lah gitu ya. Waduh. Ya, ya mungkin Iya, itu iya, ya iya, perspektifnya. Menurut keyakinan saya. Harus ditambahin Ya, begitu sih. harus tambahin. Iya. Nah, itu jadi janggal bagi saya karena kok DPR lalai memahami syarat seorang hakim konstitusi. Pasal 24C. Iya. Menarik. Satu, dia harus memiliki integritas. Oke. Bayangkan Oke. ada orang yang mengusulkan kenaikan gaji DPR dan dianggap itu belum seberapa gitu ya. Kalau anak-anak sekarang bilangnya begini udah. Ah. Adis Kadir itu ngitung uang kos aja belum bisa, apalagi nanti jadi hakim MK, ya kan? Dia kan gara-gara gitu. Perselisihan hasil pemilu loh. Matematika semua loh itu. Baik, sampai Jerome Pauline itu kan dia ngitung kan. Tapi yang salah tetap Jerome Pauline. Karena logika matematikanya harus disamakan dengan 8 kali 8 sama dengan 6 kali 4. Aduh, pusing udah. Makanya dari situ kan anak-anak gadget kan terutama udah yang ngulik-ngulik kan. Ini yang salah sebenarnya kita apa yang hitung sih sebenarnya? Ya. Tiba-tiba muncul angka segitu gitu. Ya, integritas ini kan penilaiannya luas Mas. Iya. Lihat track record orang dan segala macam itu integritas. Lalu kemudian negarawan. Iya, Coba bayangkan. Itu. Nah, saya mau nanya udah. Indikator seorang negarawan kalau bagi Uda Ferry itu seperti apa? Simple ya. Nanti kita cocokin sama indikator Habibur Rahman. Kan dia juga punya indikator kan? Itu Iya. apa abang-abangan kita yang sering berdebat lah ya. Iya. Logika statement itu sederhana dalam berbagai referensi. Yang paling mengemuka itu Kennedy yang bicara ya. Statement itu adalah orang yang lebih mendahulukan kepentingan negara dibandingkan dirinya sendiri. Iya. Baru disebut statement negarawan gitu ya. Bayangkan ketika dia menjadi orang yang berkuasa di parlemen, yang dia naikkan gajinya sendiri tuh. Itu bukan negarawan. Sementara guru honorer belum jelas gajinya, orang-orang yang kemudian mengurus kepentingan publik di ruang publik yang statusnya P3K tidak jelas gitu ya. Itu tidak mereka pikirkan. Jadi bukan seorang negarawan begitu menurut saya. Oke. Itu telak sih udah. Artinya kalau dibantah pun sama indikator yang lain nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah telak itu. Dia udah ngomong soalnya dia soal uang kos itu kan jelas untuk kepentingan dia udah. Kepentingan dia dan dia merasa itu belum seberapa kan? Iya. Bayangkan orang yang gajinya belum standar UMR, Iya. gimana perasaan mendengarkan itu? Dan itu nggak cocok dengan label negarawan. Kok bisa dipilih? Nah, yang paling penting nih, syaratnya paham ketatanegaraan dan konstitusi. Nah. Pertanyaan Oke. saya, sejak kapan Adis Kadir dalam isu ketatanegaraan, dalam isu konstitusi memperlihatkan kepahaman konstitusional itu? Sejauh ini saya sebelum tidak. Apa catatannya? Apa track record? Jurnalnya kayak gitu pernah Nggak pernah. Masih untung ya, dulu DPR memilih Mahfud MD. Oke. Kan politisi Iya, juga. iya. Tapi catatan soal kepahaman konstitusi ketatanegaraan, berserakan kan? Iya. Siapa lagi? Hamdan Zulfa, politisi. Ya, tahu. Tapi kita semua tahu dia salah satu pemikir ketatanegaraan yang orang kenal semua. Iya. Muncul yang begini-beginian. Profesor loh udah Adis Kadir, Iya, honoris causa. profesor mah banyak. Iya. Artinya dia kan pasti punya penelitian udah. Tapi kalau honoris causa gimana sih, Dak, prosedurnya? Itu kan kehormatan tuh. Apakah Yang dia bisa dianggap sebagai orang yang sudah melakukan sesuatu gitu? Yang saya tahu Ya. untuk guru besar honoris causa itu ada istilah tacit knowledge ya. Pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang hanya bisa dilihat dari pengalaman dia. Dia itu cocok mengajar itu, nggak ada orang lain yang bisa. Dia karena pengalamannya memiliki pengetahuan itu. Coba jelaskan pengetahuan apa yang tacit dari Adis Kadir yang berkaitan dengan ketatanegaraan dan konstitusi. Tapi harusnya riset dulu kita. Nah, Siapa tahu nemu gitu loh. Kalau sejauh ini kan terawangan kita belum ada. Kan gitu. harusnya DPR waktu menyeleksi mendebatkan jurnal ilmiah Betul, dia harusnya apa begitu. saja, Iya. apa saja isinya dan bagaimana keistimewaannya. Saya tidak melarang ya calon hakim konstitusi itu punya perspektif yang sama dengan DPR. Iya. Jadi dia akan mempertahankan bangunan soal positif legislator misalnya. Dia anti negatif legislator dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bagi saya di DPR-nya ya, itu bisa dilakukan asal punya dasar hukum.
Iya. Nggak apa-apa orang yang berbeda dengan masyarakat sipil, dengan akademisi lain, asal dia punya landasan ilmiahnya. Nah, coba deh kasih tahu. Terus udah. Harusnya tadi nyari Mungkin dulu perlu harusnya. kita, karena dia profesor Lebih pasti dulu. ada jurnal Scopusnya Iya. gitu. Kemarin Atau kita cuma minimal nyari dia Sintala. dapat HC itu dari mana gitu ya kan. betul. Iya, harusnya kita nyari dulu. Ya udah nanti kita cari lagi ya. Iya. Tapi udah sejauh mana sih pentingnya track record untuk hakim MK itu sejauh mana? Pentingnya track record itu kalau mau jadi hakim MK kan perlu track record yang baik nih. Terus ketika ada track record yang buruk itu apakah itu lantas seketika menghapus track record yang baik atau gimana? Atau harus sempurna, benar-benar sempurna? Oh, nggak ada orang yang sempurna. Track record itu menjelaskan bahwa dia adalah orang yang patut dan layak. Dan dalam pengalaman hidupnya dia berkembang menjadi seorang negarawan, kan? Ibarat cerita film ya. Iya. Pendekar itu kan ditempa oleh waktu ya. Iya. Dia kan dilihat tuh, dia mungkin dulu hanya S1 lalu berjuang menjadi S2, menulis catatan yang mungkin dianggap buruk lalu berkembang menjadi lebih baik. Cerita track record itu yang mau kita lihat. Iya. Dia ini sepanjang sejarah kehidupannya itu sesuai nggak dengan syarat-syarat itu. Integritasnya patut dipercaya nggak? Dulu waktu mahasiswa boleh bandel nggak? Boleh bandel, tetapi jangan yang berkaitan dengan nilai integritas. Kalau Anda pengedar narkoba waktu kuliah, nggak usah melamar jadi hakim konstitusi. Masih banyak orang baik yang Anda harus persilahkan gitu ya. Iya. Nah, track record ini penting yang berkaitan dengan syarat-syarat tadi. Nah, bagi saya, mohon maaf kalau sudah jadi orang yang fokus di partai, ya fokus di partai aja. Partai kita perlu dibangun gitu ya. Iya, partai politik Nah, juga perlu Masa diperbaiki. peradilan, perlu diingat ya, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Pasal 24 Undang-Undang Dasar. Iya. Eksplisit disebut. Merdeka dari siapa? Dari segala kepentingan di luar kepentingan pengadilan. Nah, MK mengadili perselisihan hasil pemilu, pengujian undang-undang, ya, berkaitan semua dengan partai politik. Ini sebenarnya mau tanya nih udah. Sebenarnya sepenting apakah unsur DPR itu ada di 9 hakim MK? Tidak boleh ada. Tidak boleh ada malah. Pasal 24C bilang kan, bahwa hakim konstitusi itu diajukan oleh DPR, Presiden, Mahkamah Agung. Diajukan. bukan dari unsur Bukan DPR ya? dipilih atau saya memilih teman saya sendiri. Diajukan oleh artinya bahkan lembaga lain boleh memilihnya. Lalu lembaga yang menyeleksi itu akan menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPR lah emang kemudian mengajukannya kepada Presiden untuk dilantik. Oke. Nah, itu pemahaman saya ya. Iya. Nah, tapi tafsir DPR, ya diri kita sendiri yang akan memilih, kita yang menyeleksi, lalu kita akan menentukan. DPR mengatakan bahwa kami kan wakil rakyat. Loh, ini kan bukan seleksi representasi publik, tapi wasit konstitusional, hakim peradilan gitu ya. Iya. Jadi harusnya orang yang seadil-adilnya. Coba bayangkan, MU Liverpool bertanding ya. Iya. Ya sesuai warna baju. Iya, oke. Merah. Kalah ya kemarin ya. Mana ngundakan matahari terbit. Ya, lah, ya siap-siap kalah dengan MU. Sedang bagus-bagusnya. Iya. Nah, bayangkan mau tanding kita yang menentukan siapa wasit kita, Bung. Iya. Kan pertandingan jadi tidak menarik. Nanti kalau MU dijegal, penalti yang dituding MU nih, yang dominan menentukan hakim ini. Iya. Jadi orang sudah merasakan pertandingan tidak lagi fair play. Nah, ini yang dilakukan DPR. Pakai pernyataan lagi. Kalau nanti Anda jangan lupa ya. Hal yang sama uniknya, Mas Tio, apa yang disampaikan ke Pak Inocencio juga disampaikan ke Pak Adis Kadir. Nanti jangan lupa ya. Jangan lupa, Anda ketika di DPR dulu buat undang-undang, itu produk kita bersama. Jangan Anda lupakan itu. Iya. Jadi bayangkan, artinya DPR menitipkan orangnya sebagai cepu. Iya. Ini kayaknya memang DPR ini nggak pede udah. Kan gini dah. Kita bikin undang-undang itu kan selalu di-challenge di MK itu kan. Akhirnya dia harus naruh banyak orang gitu di MK biar atau setidaknya ada orang yang benar-benar bisa jadi, ya tadi istilahnya cepu ya. Taruhlah begitu loh ya. Kuat and kuat. Iya. Menurut keyakinan saya. Untuk apa ngejagain tadi itu deh? Iya. Apakah seperti itu? Karena kan selalu di-challenge di MK dan banyak yang Itu Dikatakan. noraknya DPR. Padahal DPR itu tadi saya sudah contohkan, tinggal pilih akademisi brilian
yang nilai akademiknya tidak diragukan, integritasnya tidak dipertanyakan, tapi punya paham yang mendekati kesamaan dengan gagasan DPR. Yeah. Misalnya bahwa DPR itu anti positif legislator dijalankan di MK. Yeah. Tinggal dicari tuh ahlinya. Ahli hukum itu kan banyak kiblatnya ya. Nggak semua yang punya kiblat X, dia sangat reformis, tokoh publik, dia memperjuangkan publik. Dia pasti membolehkan menghapuskan undang-undang dan DPR itu harus dijalankan sebagaimana mestinya dan hakim hanya corong undang-undang kan gitu. Ada tuh banyak. Dan tidak diragukan integritasnya. Dan itu boleh. Kita boleh berdebat beda pandangan ya oke. Nah itu yang harusnya dilakukan DPR. Tapi anehnya DPR tidak percaya juga dengan ahli-ahli itu. Dia percayanya kepada mereka sendiri. Persis seperti poin Mas Tio, tidak percaya diri karena biasanya penjahat memang tidak percaya diri. Dia sadar betul bahwa undang-undang yang dia buat bermasalah. Jadi dia nggak pede nih. Ada banyak cacat hukumnya di dalam undang-undang mereka. Jadi oleh karena itu pakai cara pintas saja lah ya. Ya udahlah orang cipta lah. Pokoknya apa tugas kamu di sana? Jadi cepu satu, kamu pastikan undang-undang kita tidak diganggu. Sebenarnya aku tuh mau ngomong spesifik Komisi 3 udah ya. Ini kan orang-orang yang memilih Adis Kadir kan Komisi 3. Terus kemarin juga raker dengan Polri, ini kan Komisi 3 juga banyak yang dikritik gitu loh. Ini sepertinya permasalahan di hukum kita, Komisi 3 ini banyak banget gitu ya dagelannya gitu ya. Iya. Ada catatan terkhusus ya buat Komisi 3? Komisi Mumpung ketuanya lagi Habibur Rahman, lagi baik-baiknya nih. Bang Habib yang Beb. Saya pikir ya ini kesempatan ya membangun kredibilitas DPR menjadi lebih baik. Tidak hanya soal memperjuangkan kepentingan partai, tetapi kapasitas dalam pembentukan undang-undang. Dan ini menjadi penting. MK itu kan sebenarnya waktu Prof. Jimli bercerita ya, apa judul buku Menegakkan Pilar Konstitusi kalau saya tidak salah. Dia cerita MK ini hendak dibangun sebagai ruang orang memperjuangkan dengan kapasitas otak gitu ya. Jadi bersidang itu kelihatan tuh pertempuran pikirannya. Makanya kan tuh ada mimbarnya Mas Tio. Betul. Jadi kalau yang nggak siap dengan keilmuan bisa gemetar itu lututnya. Siapa pernah udah gemetar jadi saksi kan waktu itu? Iya, saya pertama-tama juga gemetar. Beneran ini wingit kalau bahasa Roja, angker ini kan MK ini kan menakutkan iya, itu. Suasananya sangat angker. wibawa sekali. Betul, ya. Jadi itu yang mau diinginkan. Nah, kalau DPR tidak siap dengan itu berarti masalahnya di kapasitas DPR yang harus diperbaiki, bukan kemudian menitipkan orang yang akan bergerak untuk kepentingan DPR. Nggak bagus juga DPR meletakkan orang tuh wibawa Adis Kadir masuk MK nggak ada nilainya tuh. Saya sih bayangin langsung udah. Jadi kalau misalnya apaan sih orang bakal jadi wakil DPR? Itu kan 9 kursi udah. Berarti nanti gantiin Arif Hidayat, ini kursi keberapa ya berarti dia? Tergantung ya. Tergantung kalau dia kalau menjadi ketua sidang panel di tengah ya. Panel dia akan mendekati ketua MK, sebelah kanan ketua MK kalau saya tidak salah. Ini kan nanti kalau misalnya sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kalau kita ngomong hakim MK yang lain kan oke lah ya. Ya ada beberapa kontroversinya juga udah ya hakim MK yang lain. Cuman gini udah, kalau mau spesifik hakim MK yang diusulkan sama DPR, taruhlah kita punya riwayat kan, ini kan Adis Kadir bukan yang pertama. Kalau misalnya kita mau sejarah nih, usulan DPR nih, hakim MK yang usulan DPR itu gimana track recordnya udah? Sejarahnya, kita pernah dulu Akil Mokhtar kan dulu. Iya, Akil Mokhtar itu satu bukti bahwa ada permasalahan serius meletakkan hakim adalah politisi. Oke, itu politisi. Golkar juga. Dan saya tidak ada persoalan ya, politisi yang punya track record, kapasitas boleh kok dipilih ya. Iya. Yang sesuai syarat-syarat tadi. Betul. Tapi kan begini, MK itu dulu dianggap ya sebagai lembaga yang akan menjaga konstitusi dan para politisi sadar itu memilih orang akademisi ya. 9 orang awal itu kan luar biasa tuh ya. Lalu generasi kedua juga dipuji-puji. Dan itu kayaknya para politisi baru sadar kemudian bahaya juga MK ini bagi kita ya. Berapa undang-undang tuh batal ya. Dicabut, dioperasi pasal jantungnya ya, sehingga hilang ya, benari. Nah ini yang jadi catatan bahwa politisi mulai mikir. Kok polisi jadi?
keingetan polisi nih. Mungkin ada juga perwakilannya. Iya. Iya, lanjut. Politisi mulai mikir, nah ini harus ada orang kita nih. Kalau enggak habis undang-undang kita. Kebetulan jelek gitu. Iya. Sampai hari ini tanya deh Yubi tanya tuh. Iya, udah masuk nih udah. Itu dia. Rokok dia. Iya. Itu kalau sidang pengujian undang-undang tidak ada tuh ketika orang bertanya mana naskah akademik yang Anda sebut original intent pembentukan undang-undang ini. Padahal naskah akademik itu kewajiban syarat dalam pembentukan undang-undang. Yeah. Mana regulatory impact assessment-nya, RIA-nya. Assessment mengukur apa dampak dibentuknya peraturan. Dampak ekonomi itu. Itu sebagai kita bisa tahu, oh gini maksud pasal ini. Oh begitu penelitiannya. Oh begitu pemahaman masyarakat. Yeah. Jadi undang-undang ini layak nih gitu ya. Nah nggak pernah ada. Diminta MK terus nggak datang-datang itu naskah akademik. Iya. Nggak datang konsep RIA-nya. Tidak pernah dilihatkan risalah persidangannya. Jadi DPR kita punya cacat luar biasa dalam pembentukan undang-undang. Yang diperbaiki bukan cacat itu, tetapi mencari cacat lainnya gitu. Nah itulah yang terjadi dengan Pak Akil Mokhtar, dan kita ketahui terjadi proses transaksional ya, yang di pihak pemerintah juga pernah terjadi, Pak Patrialis Akbar gitu ya. Patrialis Akbar. Bagaimana kemudian kekuasaan MK itu bisa diperjualbelikan. Iya. Jadi bagi saya memang saya yakin ya, di kampus saya itu saya selalu ceritakan tuh, ada 3 hakim, Pak dosen. 2/3 masuk neraka. Iya. Oh iya, sering ya. Saya pernah dengar itu. Jadi kemungkinan menurut hadis ini 2/3 dari 9 hakim MK, 6 orang masuk neraka. Nah, Iya. yang menarik komposisi MK sekarang 6-3 yang selalu mendukung GR publik. Iya. 3. Nah, berganti masuk dari yang baru kan, bisa jadi berubah jadi 5-4. Kocak. 5 masuk neraka. Atau 4 yang masuk neraka. 4. Oke, tadi udah terakhir ini udah. Pesannya udah fair. Ini kan kalau kita ibaratin Adis Kadir akhirnya udah jadi hakim MK. Kalau misalnya kita ngomong perlawanan, artinya publik misalnya mau nih men-challenge keputusan DPR yang memilih Adis Kadir, ini caranya gimana? Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, kepetun. Ada tindakan administrasi yang dilanggar dan super aneh ya. Saya yakin hakim peradilan manapun yang belajar hukum administrasi negara bisa merasakan kehancuran proses administrasi negara dalam pemilihan ini. Bukan lagi rusak nih, hancur. Iya. Jadi bagi saya kesempatan juga, apakah melalui Pak Innocentius atau publik yang merasa ini tidak adil, ya harus berjuang dong. Kalau enggak kita akan merasakan dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Emang mau model Gibran terpilih lagi ya? Khawatirnya begitu. Nanti tiba-tiba ada sesuatu yang jadi putusan MK yang akhirnya jadi rame begitu kan? Iya, putusan aneh-aneh kan. Capek sebenarnya kita udah ya. Capek lah gitu ya. Capek lah. Dulu MK itu membanggakan betul ya. Iya, guardian. Kita ngelihat MK itu kan? Wah, putusannya ketika generasi pertama itu mutus perkara, menanya para ahli, itu kayak wah ngeri, kalau nggak siap habis. Ya. Betul. Yubi kalau ke MK ngerokok doang, habis dia. Dia harus baca kan, harus bertarung. Biasanya lawyer timbul jerawat sebelum masuk ke MK tuh karena belajar, begadang dan segala macam. Nah, sekarang nggak kita rasakan lagi. Kayak formalitas gitu. Iya. Nah, kemarin kan ada nuansa perbaikan tuh ya. Banyak perjuangan publik tuh, bagus-bagus putusannya ya. Bahkan kan ketika ada rencana mengkaisangkan proses pilkada, MK jaga tuh. Yang orang kemudian marah kan ketika itu mau diganggu kan. Kemudian kita bisa lihat soal presidensial threshold. Pemilu serentak nasional daerah. Wah, keren-keren lah pokoknya. Upaya memulihkan nama MK yang sebelumnya. Ya, saya bisa-bisa. Saya pikir ada mayoritas hakim yang percaya marwah peradilan harus diperbaiki dan itu dilakukan MK. Nah, kalau sekarang disusupkan lagi berlahan-lahan tuh, lama-lama makin berkurang. Nah, begini MK perlu nggak dia bikin statement gitu udah ketika ada anggota DPR gitu, Adis Kadir masuk ke jadi keluarga mereka kan sekarang gitu. Ada yang bertanya ke saya,
Hakim MK ini, Hakim MK. Adalah ya, yang bertanya ke saya gini, Mas Ferry, bisa nggak ini dilaporkan ke MK soal etik? Si Adis Kadirnya. Ya, Kan si Adis. jadi hakim MK. Ini menarik, ini pendapat. Ini khusus nih, Nah, eksklusif nih. Saya bilang bisa dong, kan dia sengaja terlibat proses yang melanggar etika, padahal dia tahu proses sebelumnya sudah ada. Dijawab persis seperti poinmu, kan dia belum jadi hakim. Oke. Artinya calon hakim boleh melanggar etik sebelum terpilih kan? Iya. Nah, saya ambil contoh. Kalau begitu, bagaimana calon hakim MK, dia mencuri, belum ketahuan. Begitu terpilih, ketahuan dia mencuri. Lalu dianggap itu bukan pelanggaran etik. Iya. Pelanggaran etik tuh yang dinilai etika dia tidak hanya saat jadi hakim, tapi sebelum jadi hakim. Makanya kita yang bandel-bandel ini jangan jadi hakim. Kita di luar aja kritik lah. Belum cocok jadi negarawan kalau Nggak cocok kita. Udahlah. Iya. Oh bisa gitu ya dia. Ya, ini menurut keyakinan saya. Apalagi ini proses untuk menuju hakim MK. Iya, orang yang mau kita tempatkan negarawan, bukan dia masuk langsung jadi negarawan, enggak. Secara logika tuh harusnya bisa sih. Maksudnya ini orang yang mau jadi hakim MK ternyata melewati proses yang tidak beretika atau Saya tanya lagi, ketika dia jadi hakim konstitusi, tahu kita, ternyata dia bandar narkoba, kita bolehkan gitu. Ketahuan Lalu bilang, hakim MK gitu. Tidak berlaku tempus delicti di sana, karena nilai etika yang dia bawa terintegritas, bro. Betul. Berintegritaskah seorang calon hakim konstitusi yang paham konstitusi, tahu bahwa proses keterpilihan dia bermasalah? Hakim MK, ini keluarga besar MK ini harus denger ini. Saya pernah jadi dikasih clue ya dari kan? keluarga besar MK. Mohon maaf. Oke, Bang Ferry. Udah Ferry, thank you banget ya udah mampir di Sama-sama. Bengkelpedio. Ceritanya menarik banget dan apapun yang dikatakan Bung Ferry nih menurut keyakinan kita semua lah sebenarnya. Tapi apapun fakta lah kita bicara ini kan nggak ada. Iya, mudah-mudahan tidak ada kepentingan Nggak ada. untuk ini. Kepentingannya buat publik udah. Pentingannya mereparasi negara. Iya. Ya kalau misalnya kita dapat hakim MK yang ternyata benar-benar tidak beretika kan repot juga kita. Kita yang kena. Beneran repot, udahlah. Gibran yang kemarin udah cukup lah udah. Satu-satu bukti nyata yang masih terpampang. Itu masih kerasa udah sampai sekarang. Maksudnya kita belum bisa mengakui bahwa itu nyata waktu itu terjadi loh udah. Kayak mimpi tuh. Kata pamannya, demi Allah. Iya. Itu tidak ada kepentingan apapun. Dibawa lagi nanti masalah itu. Oke, teman-teman Bengkelpedio, terima kasih udah nonton di episode kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi sama Uda Ferry. Kalau misalnya Adis Kadir mempermasalahkan Bang Ferry, nanti kita undang lagi Uda Ferry di sini. Insya Allah enggak. Pak Adis Kadir kan calon hakim konstitusi. Harus negarawan. Negarawan Iya. dong. Harus punya integritas dan harus ditunjukkan ya kan. Iya. Jangan disimpan aja gitu deh. Wah, hatinya harus welas asih. Nah, Iya. ya. Kasih sayangnya harus Iya. ditumbuhkan benar-benar gitu, ditampilkan. Mancing-mancing saya dilaporkan. Belum pernah soalnya. Udah belum. Udah pernah jadi. Udah. Oke. Itulah yang salah. Kawan-kawan Bengkelpedio, terima kasih ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Makasih udah.